Candi Sadon terletak di Duku Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Terletak sekitar 3 km arah utara dari kota Magetan, letaknya dekat dengan Pasar Cepoko. Seperti apa jejak sejarah yang tertinggal di daerah ini? Tetap ikuti perjalanan kami. Jejak peradaban Nusantara, kita luhur pengabdian untuk Nusantara. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang asal mula nama Candi Sadon. Dinamakan Candi Sadon karena lokasinya terletak di Duku Sadon. Menurut keterangan para sesepuh Duku Sadon, kata Sadon berasal dari kata Sat, singkatan dari Asat, artinya tidak ada. Dan kata Don sebagian dari kata Padudon, artinya pertikaian. Jadi kata Sadon merupakan singkatan dari Asading Padudon, yang memiliki arti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran. Pendapat kedua menyebutkan bahwa kata Sadon berasal dari kata Sadu yang memiliki arti tentrem. Arti tentrem ini menjurus pada ritual religius seperti bertapa atau meditasi yang sering dilakukan orang-orang zaman dahulu. Jadi Candi Sadon merupakan tempat orang-orang dahulu bertapa dan melaksanakan ritual keagamaan lainnya. Candi Sadon memiliki nama lain yaitu Candi Reok. Penamaan tersebut berasal dari kata Makara yang berjumlah 2 buah. Kala Makara adalah arca yang wujudnya menyerupai reman, muka raksasa atau betara kala yang menyeramkan. Mata besar melotot, mulut menganga dengan taring, 2 tangan seakan menerkam, dan 2 makara menghiasi di kepala. Jadi penamaan Candi Reok karena ada 2 kala Makara yang bentuknya seperti reok. Penduduk sekitar juga menyebut kala Makara tersebut dengan sebut Mbah Dadung Awuk karena bentuknya yang ganas dan menakutkan. Ada juga cerita tentang penyebutan Candi Reok karena pada tahun 1948 ada seorang tokoh kesenian reok melakukan upacara ritual di Candi Sadon untuk memohon kelancaran pementasan reoknya. Setelah itu banyak rombongan kesenian reok lain yang melakukan upacara serupa di Candi Sadon. Candi Sadon merupakan candi Hindu yang diperkirakan pada zaman Kediri. Pada tahun 1966 terjadi kerusuhan total akibat serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Batu-batu balok dan patung-patung pun berserakan. Dari peristiwa tersebut, pada tahun 1969 muncul inisiatif dari Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang sekaligus penulis buku Candi Sadon ini untuk menata kembali bebatuan patung dan arca candi dengan bantuan warga setempat. Ketika masih utuh, Candi Sadon berukuran 6 x 6 meter atau luas 36 meter persegi. Ukuran area candi lebar depan sekitar 10,6 meter, lebar belakang 6,7 meter, panjang sebelah timur 7 meter. Sedangkan panjang sebelah selatan 6,5 meter. Pada tahun 1866, peneliti asal Belanda bernama Hopperman telah meneliti Candi Sadon dalam keadaan runtuh. Kemudian pada tahun 1906, ahli sejarah dan purbakala Belanda bernama Knebel yang meneliti dan masih melihat sisa-sisa reruntuhan berupa 7 puncak candi, 1 gapura candi, 2 buah yoni, 1 arca sapi, 2 buah makara, 1 batu bertulis berisi piagam bertahun 1018. Pada Candi Sadon terdapat prasasti sebanyak 3 buah yang berbunyi A. Papa, K. La, Sada Pakra, Ma, dan Bada Sripa, Sa, Ba, Da, Hala. Dari tulisannya yang berbentuk kuadrat atau balok, diperkirakan bahan batu tertulis tersebut berasal dari masa yang sama dengan prasasti yang ditemukan di Dusun Pledokan, Kediri, Jawa Timur. Dapat diambil kesimpulan bahwa Candi Sadon tersebut lebih condong ke peninggalan zaman Erlangga. Sebab Kediri adalah sebagai kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Candi Sadon memang bukan merupakan candi yang berdiri utuh. Keberadaannya hanya berupa runtuhan candi. Menurut peneliti arkeolog Belanda pada tahun 1933, diperkirakan luas area yang ada masih sepertiga dari luas asli Candi Sadon. Terbukti dengan adanya arca Nandi atau arca berbentuk sapi yang terletak sekitar 70 meter dari lokasi Candi Sadon. Dekat arca Nandi tersebut terdapat beberapa arca lainnya berbentuk tempat makan sapi, tempat minum sapi, tempat duduk pemilik, dan 2 arca semacam topi sang pemilik sapi. Di depan arca tersebut terdapat tempat dupa yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Menurut penelitian, asal candi ini merupakan sebagian reruntuhan candi dan diperkirakan di sekitar lokasi tersebut masih ada bagian-bagian area lain yang masih terpendam. Benda-benda peninggalan yang masih terlihat dalam candi ini diantaranya adalah kala, naga, batu bertulis, tantri, umpak, yoni, antefik. Benda-benda tersebut diperkirakan peninggalan Hindu pada zaman Majapahit. Kala Makara adalah raksasa atau batara kala yang biasanya dipasang di atas pintu masuk candi. Di Candi Sadon ini terdapat 2 buah kala Makara yang disusun saling membelakangi.
Bentuk kalamakara ini merupakan salah satu wujud ornamen figuratif yang memiliki fungsi spiritual, yaitu sebagai tolak bala atau pengusir roh-roh jahat. Atau bisa kita sebutkan sebagai penolak sial atau penolak ancaman batin yang tidak tampak secara lahiriah. Dalam cerita Hindu-Buddha, kalamakara itu awalnya berupa dewa yang tampan. Ia mendapat hukuman dan kutukan dari Sang Hyang Widi, berubah menjadi raksasa buas, dan setiap binatang yang dijumpainya dimakan dan diterkamnya. Dan terakhir memakan tubuhnya sendiri dan tinggal kepala yang kita sebut kalamakara. Selain itu ada beberapa peninggalan lainnya, yaitu Arca Nandi. Arca ini berbentuk sapi atau lembu. Tepat di depan arca ini terdapat sebuah tempat dupa untuk prosesi bersih desa atau prosesi lainnya. Arca Nandi ini juga sering digunakan untuk pameran oleh pemerintah Magetan. Sedangkan mengenai peristiwa mistis yang terjadi di tempat ini menurut juru kunci, pengalaman mistis ini agak berbeda dengan peristiwa mistis lainnya yang sering dirasakan oleh masyarakat setempat. Jika masyarakat setempat sering dijumpai oleh sosok hitam yang tinggi besar, namun juru kunci ditemui oleh sosok perempuan tua yang berpakaian keraton. Sosok yang menjumpai tersebut berpakaian selayaknya bangsawan tempo dulu. Meskipun sudah tua, namun sisa-sisa kecantikan masih tergurat di wajahnya. Raut wajah juga teduh dan penuh dengan kebijaksanaan. Saat dijumpai oleh sosok wanita itu kira-kira sore menjelang azan asar. Setelah memberikan senyuman, sosok itu lantas menghilang. Mengenai Arca Nandi yang berada tidak jauh dari Candi Sadon ini juga memiliki kisah tersendiri yang juga berbalut hal mistis. Candi ini dipercaya memiliki hubungan erat dengan sosok Dadung Awuk yang dipercaya sebagai penjaga gaib desa ini. Sosok Dadung Awuk ini memelihara kerbau siluman yang bernama Mahesodanu. Benar tidaknya cerita ini belum ada yang mengetahui secara pasti. Hanya saja di sekitar Candi Sadon dan Candi Sapi memang banyak warga yang memelihara kerbau dan sapi. Batu yang dipahat dibikin rupa hingga menyerupai bangunan rumah itu pun sebenarnya bukan sebuah rumah, akan tetapi merupakan bangunan kandang dari kerbau milik Dadung Awuk. Patung Nadi ini seringkali dicuri oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saat sore hilang dicuri, paginya patung candi ini telah ada pada tempatnya semula. Saat patung sapi ini hilang dari tempatnya, banyak sapi dan kerbau milik warga yang berubah peringainya. Jika pada waktu patung candi ini masih ada pada posisi semula, hewan-hewan tersebut jinak. Namun, saat patung sapi ini hilang, hewan-hewan tersebut menjadi berubah perangainya dan menjadi galak. Hewan-hewan tersebut baru menjadi jinak kembali saat patung ini telah kembali pada tempatnya.